nanti malam mungkin pas mengerjakan tugas-tugas mungkin masih bingung, jadi bisa saling bertanya jawab di grup gitu tuh. Jadi mohon grupnya nanti di open untuk semua peserta, karena memang ya kita maklumi cuaca saat ini lumayan ekstrim. Ini pun saya sengaja tidak on cam supaya suaranya jelas. Ya. Karena kalau on cam tadi suaranya malah putus-putus. Ya. Terima kasih Mas Dar. Ya. Baik, terima kasih Pak MB. Oh ya, ngomong-ngomong suara saya jelas kan ya? Khawatirnya di saya kelihatan jelas, tapi ke teman-teman kurang jelas nih. Nah di sini juga tadi hujan, alhamdulillah ini sudah mulai reda. Oke, untuk materi nanti saya share. Saya juga lupa nih, mungkin tadi harusnya di record ya. Saya mulai record lah ya. Nanti kalau ada videonya bisa ditonton ulang. Oke, mungkin nanti di setiap sesi online kita akan coba rekam. Jadi nanti bisa di-share, nanti saya siapkan drive untuk tugas, untuk materi, dan juga untuk ini ya, rekaman videonya, yang online khususnya. Jadi nanti teman-teman bisa share, atau bisa pelajari ulang di rekamannya. Cuma yang part awal mungkin belum kerekam nih, sayangnya. Oke, saya coba merekam nanti mulai besok lah ya. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin hal lainnya juga masih ada kendala ya, kendala teknis, cuaca dan lainnya. Kita mulai saja, kita buka lagi ya paten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, mengingatkan bagi yang belum mengisi link presensi, silakan diisi. Boleh di-scan barcode-nya, atau boleh diklik atau diketik ya linknya. Di grup untuk peserta juga sudah di-share, jadi tinggal diklik saja, nanti silakan diisi. Nanti pilih untuk tanggal 13 ya. Nanti untuk sesinya, nanti ada sesi dari tanggal 13 dan seterusnya. Karena hari ini tanggal 13, jadi nanti pilih tanggal 13. Jadi bisa ketahuan nanti teman-teman hadir tanggal 13 ini siapa aja, dan seterusnya siapa aja. Di situ juga ada catatan ya, izin atau tidak masuknya seperti apa. Oke, baik, kita lanjut. Oke, sedikit menyambung ya. Jadi saya akan agak percepat, karena setelah ini nanti ada tugasnya sih ringan ya. Jadi lebih ke mengeksplor tadi yang sudah kita bahas. Teman-teman nanti mengeksplor secara teknis di sosial media, nanti pakai HP masing-masing, ngecek sosial media, dan seterusnya. Tapi saya ingin selesaikan ini dulu nih, minimal ini tersampaikan. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya paham. Oke, ini tadi skill set yang dibutuhkan untuk seorang content creator, baik hard skill maupun soft skill ya. Kalau untuk hard skill tadi, ini basic skill yang memang diperlukan teknisnya. Kalau soft skill, ini internalnya memang menjadi bahan kita gitu. Kita itu orang seperti apa gitu, atau kita seperti apa karakter kita. Jadi ada kreativitas dan adaptabilitas. Jadi kita kreatif dan mampu beradaptasi, khususnya dengan perkembangan sekarang ya. Communication and empathy. Jadi skill komunikasi. Nah, ini penting nih. Termasuk ketika komunikasi online dalam menjawab komen, atau misalkan menanggapi video dan seterusnya, atau memberikan komen. Konsistensi dan disiplin, ini poin penting nih kalau kita ingin berhasil. Dan juga kita perlu skill bisnis dan juga kemampuan ini, literasi keuangan. Nah, skill bisnis ini tadi ya, karena kita basicnya adalah konten pemasaran, tentu basic pemasaran digital kita perlu tahu. Makanya nanti di awal-awal tadi kan sudah si gambaran ya. Nanti juga teknis pemasaran digital, seperti marketing funnel dan lainnya, saya kasih itu. Nanti kontennya berdasarkan itu. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini pilihan karir dan juga kesempatan kalau teman-teman punya skill konten. Oke, pertama freelance. Nah, ini silakan kalau punya skill konten, tawarin jasa. In-house content specialist. Nah, ini biasanya di perusahaan ya. Perusahaan istilahnya teman-teman jadi karyawan lah. Agensi profesional. Nah, teman-teman ikut agensi, sekarang banyak ya. Entrepreneur, artinya kalau punya produk, seperti Pak Hakta, belum hadir ya. Jadi kalau punya produk, ya udah pasarin produk sendiri gitu.
buat konten untuk produk sendiri. Dan ini range gajinya nih, junior content creator, ini kalau di perusahaan 4-8 juta, tapi kalau teman-teman tadi ya, freelance, itu tergantung berapa klien yang teman-teman bisa handle, istilahnya gitu. Ini yang juniornya nih, mid levelnya 8-15 juta. Senior agensinya ya 15-30 juta. Ini ya hitung-hitungan perusahaan ya. Oke, next. Nah, ini nanti. Ini contoh beberapa studi kasus kalau kita nanti teman-teman saya minta salah satu tugasnya ya untuk menganalisis ini akun sosial media TikTok atau Instagram, khususnya yang jualan dan juga ini ya influencer. Ini ada beberapa kesalahan umum kalau kita menjadi seorang content creator. Tidak konsisten postingnya karena nggak punya content kalender. Tidak atau mengabaikan analitik data tadi ya. Kapan posting yang bagus, konten bagus yang gimana, itu nggak diperhatikan. Kemudian vanity metric fokus. Jadi nggak fokus sama engagement-nya. Jadi fokus pada yang umum saja. Burnout itu gini. Saya juga pernah beneran merasa bahwa banyak sekali yang harus saya kerjakan. Tapi ya ada kegiatan lain kan di organisasi atau di keluarga dan lainnya gitu kan. Nah itu ketika teman-teman merasa kecapean, nah itu burnout. Jadi tidak ada balance. Jadi kita harus balancekan kehidupan kita ya. Jangan terlalu di satu sisi. Terlalu mengikuti orang lain, copy paste, gayanya dan lainnya. Jadi temukan gaya sendiri. Teman-teman silakan. Nanti boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu menjadi benchmark saja. Saya juga kadang ketika saya menghandle satu brand, saya cari benchmark tuh, kompetitornya. Kompetitornya siapa? Misalkan, saya dulu sempat ngelola Maxim Labuan. Kan itu ini ya, seperti Gojek ya. Nah, saya jadikan benchmarknya itu ya Gojek gitu. Saya analisis tuh Gojeknya. Nggak di-copy mentah-mentah, tapi ya disesuaikan dengan value dan juga motivasi bisnis dari Maxim itu sendiri, gitu. Oke, itu ya. Ini beberapa poin kesalahan. Nah, nanti saya share materinya. Kemudian berikutnya, nah ini opportunity mapping. Jadi sebenarnya kan ada Gen Z, milenial, Gen X, dan Boomer. Tinggal teman-teman masuk di generasi yang mana? Ini niche-nya. Gen Z itu mereka ke entertainment, gaming, dan trend. Milenial itu ke career, parenting, investment. Contoh, teman-teman bikin sosial media khusus isinya tentang karir. Bagaimana membangun karir, tips membangun karir, tips untuk bekerja, tips bekerja di perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini cocok untuk milenial. Gen X ini tentang kesehatan, rencana pensiun, hobi. Nah, ini generasi inilah ya. Boomer itu tentang adaptasi teknologi, legacy, legalitas dan seterusnya. Jadi nanti kita harus baca target audiens kita siapa. Yang belum masuk Gen Alpha nih ya. Nanti niche-nya disesuaikan kalau kita mau jualan ke mereka. Oke, ini jangan lupa kita ada regulasi. Di atas regulasi ada etika ya. UU ITE. Nah, ini ada pertanggungjawabannya. Kemudian juga Kominfo atau Komdigi sekarang ada izin platform dan konten. Kemudian ini ada peraturan pemerintah juga. Etikanya ada disclosure sponsorship, hak cipta. Hak cipta itu jangan sampai copy paste karya orang lain. Privasi itu jangan sampai kita bikin konten, tapi kita menyebarkan atau ini privasi orang lain gitu. Orang tidak mau diposting ya kita posting, nah, itu jangan. Kan banyak ya, dan itu bisa ada delik aduannya untuk UU ITE. Nah itu mohon diperhatikan. Jadi untuk konten kita, privasinya, hak ciptanya, mohon diperhatikan. Oke, ini absen lagi nih, diingatin. Silakan, di grup ada linknya ya. Oke, nah ini silakan. Boleh, nanti ini ada masuk di bagian tugas ya. Tapi ini akan menjadi acuan teman-teman ketika teman-teman mau mulai konten. Istilahnya begitu. Pertama, jawab pertanyaan ini. My unique value. Nah, apa yang membedakan saya? Apa keunikan saya? Apa yang membuat saya beda dengan orang lain? Apa yang bisa saya tawarkan? Value-nya apa? Nah, itu harus dicari nih dari teman-teman nih. Teman-teman itu punya skill apa? Punya pengetahuan apa?
expert di bidang apa, hobinya apa. Nah, jadikan itu value. Hobi mancing saja. Saya punya teman, beliau udah PNS sebenarnya, di Dinas Pertanian. Hobinya mancing. Tiap hari konten mancing. Di postnya di Facebook. Karena Facebook itu ya banyak bapak-bapak juga ya. Kontennya laku. Padahal hobinya mancing. Tapi value gitu. Mancingnya apa? Mancing di sungai, mancing bentar kalau di kita mah ya. Ikan kecil-kecil yang ada di sungai itu. Itu jadi value. Tips-tipsnya gimana, supaya dapat gimana. Di situ pengalamannya gimana. Nah, itu keunikan. Nah, saya rasa teman-teman yang di sini nih punya value masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nah, itu dijadikan value yang nanti akan jadi konten teman-teman. Nah, setelah itu, pertanyaan kedua adalah, siapa yang ingin saya layani? Target audiensnya siapa? Nah, ini perlu. Tadi yang hobi mancing itu, otomatis kan bapak-bapak. Karena bapak-bapak yang hobi mancing juga, cari sosial media yang ngumpul bapak-bapak gitu. Oh ya, Facebook. Ya di Facebook. Gimana laku tuh. Jadi target audiens siapa? Nah, itu akan menentukan di mana kita nanti jualan, di mana kita nanti posting. Nah, yang ketiga, tadi setelah kita tahu siapa yang akan kita layani atau siapa audiens kita itu kan, tentukan platformnya. Nah, di mana nih? Facebook kah, Instagram kah, atau TikTok kah? Nah, kalau affiliate seperti tadi kan ada Naila, kemudian juga Konita, itu kan affiliate, jualan. Nah, kalau jualan memang di situ. Nah, jadi pertanyaannya, di TikTok itu orang kayak gimana yang paling banyak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira user atau pengguna TikTok, orangnya generasi mana? Siapa yang paling banyak? Ada yang tahu nggak? Boleh ketik di kolom komen tuh. Siapa sih pengguna TikTok? Nah, masing-masing platform ada penggunanya nih. Mayoritasnya apa? Ada yang tahu nggak? Pengguna TikTok itu siapa mayoritasnya? Boleh open mic atau boleh silakan ketik di kolom chat. Oke, Febri, boleh silakan. Boleh. Pendapatnya gimana Izin nih? menjawab, Pak. Ya. Jadi masing-masing sosial media ini punya market yang spesifik kalau menurut pengamatan saya. Misal kayak di TikTok tuh kan kebanyakan emak-emak lah ya, mama atau anak-anak juga itu lebih banyak. Terus di Facebook juga lebih ke apa ya? Mohon maaf, kayak lebih ke hiburan juga sih. Hampir mirip-mirip lah 11-12 gitu kalau yang sekarang. Tapi kalau udah di Instagram itu, nah di Instagram ini mulai teknologi ya. Kalau di Instagram kayak misalkan share tutorial atau apa begitu Pak. Nah, kemudian kalau untuk YouTube bervariasi ya, karena naiknya banyak banget kalau di YouTube tuh tergantung sama kita sukanya apa, karena di situ ada banyak banget naik yang bisa kita garap. Terus kalau di LinkedIn itu kan agak tingkat profesional ya, kita nggak bisa share konten kita di LinkedIn kan, jadi kita nggak kelihatan profesional banget nantinya gitu. Jadi kalau di LinkedIn itu ya lebih ke share activity kita, daily activity, tapi yang prospeknya lebih ke profesional lah gitu, kayak misalkan kita lagi ngajar kayak gitu. Itu sih Pak kalau pendek pendapat saya. Oke, ya, makasih Kang Febri. Nah, betul ya. Jadi setiap platform itu ada karakter audiensnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. TikTok itu banyaknya perempuan. Pertama itu. Berarti kalau mau jualan produk perempuan di TikTok. Betul tadi, emak-emak. Mama sekarang di TikTok. Nah, Facebook juga mama sudah merambah tuh. Ada FB Pro. Nah, itu semakin banyak tuh penggunanya. Jadi tadi setelah teman-teman tahu unique selling point-nya apa, audiensnya siapa, tentukan platformnya. Setelah itu tentukan konten pilar, topik utamanya tentang apa. Tadi kan ada edukasi, ada entertain, kemudian ada informasi. Silakan tentukan kontennya tentang apa. Setelah kita tahu ya unique selling point kita apa. Nah, itu nanti yang akan menjangkau audiens kita biar tersebar sehingga ya terkumpul tuh audiens yang relevan. Nah, ini nanti ada di tugas ya. Jadi ini yang harus dijawab oleh teman-teman ketika mau mulai konten. Biar nggak bingung nyari bahan konten dan nyari ide konten itu, karena kita sudah punya acuan. Ini jadi acuan dari ide konten kita.
Oke, nah action plan-nya, nah, kita ini masuk nih, ini tugas nih. Jadi, pertama, kita akan mulai dari diri sendiri, dari diri teman-teman. Jadi kita akan membangun personal branding teman-teman. Kemudian kita akan melakukan riset untuk tadi ya, konten media sosial. Jadi sebenarnya paling mudah riset itu adalah melakukan benchmarking. Benchmarking itu kita menganalisis kompetitor kita. Misalkan kita mau buat konten tentang niche-nya makanan, food blogger. Ya kita tinggal cari food blogger yang sudah jalan. Nah, itu jadikan referensi saja. Konten pilarnya apa, analitiknya gimana, dan seterusnya. Itu jadikan referensi. Oke? Nah, jadi kita langsung saja ke tugas. Atau mau ada yang ditanyakan sebelum ke tugas? Saya udah siapin tugasnya. Oke, sebelum ke tugas, ada yang mau ditanyakan dulu nih? Kalau nggak ada, silakan kasih jempol. Oke, saya share tugasnya dulu ya. Aman ya? Oke, saya akan tampilkan tugasnya, format tugasnya. Nanti saya akan kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan. Karena ini riset masing-masing nih. Gunakan HP masing-masing saja. Jadi, silakan, saya share dulu ya, biar enak. Enggak muncul di sini. Share screen aja ya. Nah, saya harus share semua layar nih, tugasnya tampil. Nah, ini. Kelihatan ya? Saya enggak kelihatan layarnya. Oke, kelihatan ya? Oke, saya besarin. Nah, ini akan saya share di grup. Atau saya share dulu di grup ya. Saya share dulu di grup. Sebentar ya. Oke. Baik, berikutnya saya jelaskan untuk teknisnya. Oke, nah, oke, tugasnya pertama nanti ini silakan di-download di grup, saya sudah share. Nah, ini tinggal diisi ya, nama lengkap, kelompoknya belum. Untuk pembagian kelompok nanti mungkin di grup ya, karena di grup kan udah kumpul tuh orang-orangnya. Karena sekarang belum lengkap nih pembagian kelompoknya. Tanggalnya hari ini ya. Dan ini untuk tanggal sesi 13, tanggal 13 ya. Nah, tugasnya individu. Saya kasih waktu 60 menit. Silakan gunakan smartphone dan koneksi internet untuk risetnya ya. Nanti kalau ada perintah di screenshot, silakan di screenshot. Nanti itu jadikan bahan laporan. Nanti silakan dibuat bentuk PDF. Kalau ada laptop, silakan pakai laptop kerjain tugasnya. Di HP juga mungkin ada aplikasi ya buat ngedit ini file Word. Nanti dikumpulkan di drive yang nanti disediakan. Alatnya ya tinggal gunakan HP dengan koneksi internet. Aplikasinya TikTok, Instagram, dan Google. Kita akan main di situ. Tadi kan platform utama kita adalah dua ini ya, Instagram dan TikTok. Nanti silakan screenshot. Saya rasa HP udah ada fitur ini ya semuanya. Silakan catatan di kertas atau di note HP boleh. Oke, tugas 1. Silakan lakukan market research, riset pasar. Jadi itu di Instagram dan di TikTok. Caranya adalah teman-teman cari 3 brand atau 3 UMKM. Niche-nya boleh disesuaikan dengan minat teman-teman. Misalkan niche-nya beauty atau fashion atau food. Boleh. Cari 3 brand lokal. Lokal ya, di Serang atau di Pandeglang boleh. Banten boleh, tapi lokal ya. Nah, silakan nanti analisis. Simpelnya, teman-teman tinggal masukkan ke sini saja. Masukkan nama niche-nya. Jadi teman-teman tinggal search. Misalkan makanan. Jangan makanan ya. Misalkan skincare. Oke, skincare misalkan. Dia akan nyari tuh. Nah,
silakan nanti dicari, usahakan yang lokal. Atau kalau mau ini ya tinggal tadi ya, skincare lokal. Silakan. Nah, cari atau lokalnya langsung kotanya ya, maaf. Pandeglang. Nah, nanti dia akan nyari itu kan. Ini. Ada kan? Nah, ini username. Jadi, yang username-nya yang disimpan di sini. @apa. Ups. Nah, kemudian jumlah followernya berapa? 208. Oke, konten terbaru jenisnya apa tuh? Cek. Nih, konten terbaru. Dia apa nih? Oke, dia gambar nih ya. Dia gambar. Oh, testimoni. Nah, berarti tinggal dimasukkan nih. Berarti di sininya testimoni. Nah, engagement rate ini perkiraan aja ya. Jadi kan ini sebenarnya kita harus melihat ininya ya, trafficnya. Dia like-nya 2, 6, 42. Ini tayangnya ya, tayangnya 42. Tapi belum ada komen, ini 3. Nah, ini engagement rate itu ya tinggal dilihat dari jumlah komennya. Bandingkan dengan followernya. Sederhananya gini. Ya paling simpel adalah jumlah komen dibagi atau jumlah engagement, komen, like. Coba di sini, nggak ada komen ya, cuma like. Dibagi jumlah follower aja, paling simpel gitu. Bagi jumlah follower. Berarti kan satu konten katakan tadi rata-rata 2, berarti 2/208. Rendah kan sebenarnya? Nah, berarti kan ini rendah nih, belum dioptimasi. Nah, silakan lakukan ini ke 3 brand, 3 UMKM. Boleh tentang makanan, fashion, atau apapun itu, silakan. Nah, jangan lupa di screenshot. Di screenshot si akunnya, ininya. Silakan di screenshot. Oke. Oke. Gitu ya. Oke, untuk yang ini aman. Jadi ini yang pertama ya. Silakan cari, riset, buka IG dan TikTok. Bisa di TikTok juga ya. Cari brand UMKM lokal, 3 aja. Boleh TikTok, boleh Instagram. Berarti kalau ini Instagram ya. Cari jumlah followernya, konten terbaru. Engagement rate-nya, cara ngitung simpelnya gitu aja ya. Konten terakhir aja. Berapa komen? Kalau ada komen, komennya 5, berarti 7. Dibagi jumlah follower. Nah, ini engagement rate-nya. Oke, itu 1. 2, kita buat konten kreator audit. Kalau yang tadi adalah brand atau UMKM, ini calon klien nih istilahnya, calon perusahaan. Berikutnya, cari 2 konten kreator lokal. 2 konten kreator lokal. Oke, konten kreator siapa? Contoh, kalau di Pandeglang itu ada Sawiri. Ada yang tahu nggak Sawiri? Atau Dina ini, Dina apa? Dina Jajan. Sawiri. Sawiri itu mainnya di Sawiri Gobes ya. Ini Pandeglang nih. Orang Pandeglang. Menes. TikToknya nih ada Sawiri Gobes. Sehingga kita lihat. Berarti ya sini Sawiri Gobes. Sawiri. Gobes. Platformnya apa? Nah, dia main di TikTok sama Instagram ya. Kita pakai Instagram dan TikTok. Nah, silakan. Di sini jenis kontennya apa aja? Ini yang IG nih. Dia banyaknya reels nih. Reels semua nih. Oh, dia video reels nih. Ada yang foto nggak? Ini foto reels. Jadi dia reels nih. Jadi videonya reels. Berarti kan reel. Story ada nggak? Ini ada nih. Dia bikin story nih. Seperti itu. Jadi silakan. Frekuensi postingnya berapa kali per minggu? Nah, silakan dihitung. Ini tanggal berapa? Tanggal Juni, tanggal 1. Waduh, kayaknya dia lebih aktif di Instagram deh, di TikTok. Februari, nah silakan dihitung. Kalau dia lebih dari sebulan sekali, nah berarti kan tinggal di 1/4 berarti, gitu ya. Jadi frekuensinya ditulis, misalkan ini reels. Kemudian ini katakanlah 1 minggu, satu postingan per minggu.
Jam berapa? Juga nih, biar kita tahu dia posting jam berapa nih terakhir nih. Oke, dia ada waktunya nggak ya? Di IG ada, di TikTok ada kalau nggak salah. Silakan kalau ada informasi jam berapanya dimasukkan. Kemudian katakanlah dia biasanya postingnya itu siang jam 13.00. Engagement-nya, nah yang tadi ya, silakan ambil satu konten aja. Ini, nah dia tinggi nih. 5.300 yang like. Komen 50.000 ya. 50.000 tambah 3.000, 53.000 lah ya. Berarti 53.000. Oke. 53.000 dibagi jumlah follower dia. 16.000. Tinggi itu. 16.000. Berarti tinggi. Engagement lebih tinggi dari jumlah followernya kan? CTA-nya. Nah, ini dilihat. Dia di akhirnya, di endingnya ngomong apa? Disuruh ngapain? Apakah disuruh like, disuruh komen, disuruh follow? CTA-nya misalnya disuruh follow, berarti suruh follow. Keunikannya apa? Kan gaya bicara, dia pakai bahasa Sunda. Oke, seperti itu ya. Itu yang kedua. Kalau yang pertama UMKM atau brand, yang kedua konten kreator. Cari yang lokal, Serang. Pandeglang itu tadi ya, Sawiri, Dina Jajan, kemudian Aldi, banyak tuh. Kalau Serang saya hafal. Kemudian ini silakan. Ini tugas praktek. Saya buat simple aja, nggak usah konten plan dulu, nggak usah bikin rencana. Tapi buat satu konten sederhana, pakai HP, perkenalan diri masing-masing. Video 30-60 detik, silakan ngadep kamera, sampaikan. Halo, nama saya Febri, saya peserta kegiatan pelatihan pembuatan konten pemasaran berbasis smartphone. Kegiatan saya sehari-hari sama seperti yang tadi ya, perkenalan di awal. Tadi kan ada 4 poin tuh. Nama, asal, kegiatan aktivitas sehari-hari, sama motivasi ikut kegiatan. Terakhir, refleksi. Setelah teman-teman praktek yang 3 poin di atas, jawab pertanyaan ini. Kesulitan apa yang dihadapi? Insight atau wawasan atau hal baru apa yang teman-teman dapatkan tentang ekosistem digital? Terus skill apa? Setelah praktek nih, skill apa nih yang perlu ditingkatkan dari teman-teman? Itu aja. Jadi setelah praktek nanti akan kerasa apa kesulitannya. Aduh, sulit ini nih koneksinya. Oh, sulit nyari datanya dan seterusnya. Silakan di sini. Oke? Oke, itu poin-poin ininya ya. Tugasnya. Saya sudah share di grup. Jadi silahkan teman-teman ini. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum teman-teman mulai? Saya kasih waktunya 1 jam. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau sudah clear? Kalau sudah clear, seperti biasa, silakan jempolnya. Bagaimana? Apakah sudah clear atau masih ada yang ingin ditanyakan tuh? Boleh di-download filenya, cek-cek. Nah, tinggal diisi saja. Tadi, boleh kalau kesulitan ngisinya, langsung teman-teman dibuat catatan aja dulu. Untuk tadi ya, yang tabel UMKM atau brand tadi, dibuat tabel aja di kertas, ditulis dulu di kertas, berapa nama ininya apa, nama akunnya, username-nya, jumlah followernya, engagement rate-nya, jenis kontennya, ditulis di ini dulu. Nanti boleh tuh teman-teman edit file itu, tambahkan tadi ya, jawaban atau informasi yang sudah teman-teman kumpulkan. Oke, setelah itu silakan nanti boleh dibuat bentuk PDF, biar nanti format filenya tidak berubah ya. Boleh. Kalau bingung boleh nanti silakan ini ya. Di grup boleh tuh. Biar enak ya. Boleh nanti di grup WA. Kalau ada kendala, kalau ada hal yang masih bingung boleh tuh ditanyakan. Silakan. Di sini juga boleh. Boleh, nanti kalau ada bingung boleh ditanyakan. Karena kan belum dicoba ya. Tapi secara umum sekarang nih sudah saya jelaskan, saya paparkan. Ada yang masih belum dipahami untuk tugasnya. Jadi kita masih riset aja dulu nih, riset kecil-kecilan. Biar teman-teman punya benchmark. Nanti, oh ternyata sosial media akun
bidang ini kayak gini nih kontennya. Sesuaikan dengan nih. Naila cari, misalkan kalau Naila nih ya cari ya tentang beauty, tentang fashion, cari brandnya gitu kan, yang lokalnya. Biar nanti jadi benchmark buat nanti buat akunnya Naila. Atau tadi yang Konita ya, Konita juga ya berarti beauty, silakan. Engagement rate. Jadi engagement rate itu simpelnya sebenarnya ada alat analitiknya. Paling jelas sih kita pakai Social Blade atau pakai ya simpelnya pakai Social Blade atau tools ya. Tapi kita buat simpel saja. Yang paling simpel itu ya tadi alat analitiknya kita bandingkan antara engagement dengan jumlah follower. Jumlah follower. Contohnya ini ya. Nah, tadi yang Taki-chan Skincare Pandeglang. Ya, followernya 208. Tapi yang komen di postingannya cuma 2. Berarti 2 dibagi 208. Nah, ini rendah banget nih ya. Terus kalau ditambah komen, kalau ada 5 yang komen, berarti kan 7 misal. Gitu ya. Cara ngitungnya paling simpel gitu. Jumlah engagementnya ya tadi. Komen, like, atau share. Ditambahin semuanya, dibagi jumlah follower. Oke? Dibagi jumlah follower. Itu hasilnya. Ya, tinggal dihitung ya, jumlahnya berapa hasil pembagiannya. Oke? Begitu? Ya, cara menghitungnya begitu simpelnya untuk yang engagement rate. Jumlah engagement, komen, like, share, dibagi jumlah follower. Oke. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita mulai, nanti saya hitung waktunya. Oke, aman nggak? Kalau aman, silakan kasih jempol. Oke, aman ya? Oh, Mahruf, Roni, silakan. Boleh, open mic. Silakan. Ada pertanyaan apa, Roni? Bapak kepencet, Pak. Ya, kepencet. Oh, mau pencet ini, emot. Oke. Baik, aman ya? Oke, baik. Silakan, saya kasih waktu 1 jam. Teman-teman untuk mengerjakan tadi, silakan download filenya, pelajari. Waktu pengerjaannya silakan diperhitungkan. Jangan sampai keenakan waktunya lebih dari 1 jam. Kenapa di waktu? Ya, ketika kita nanti kerja atau buat project, ada timeline. Ada kapan mengerjakan ini, berapa lama waktunya. Nah, kita coba belajar untuk tadi, strict dengan waktu kita. Aset kita kan waktu ya. Jadi, biar teman-teman belajar seperti itu. Oke? 1 jam dari sekarang. Silahkan mulai riset dari yang bagian pertama dulu. Silahkan riset 3 konten UMKM atau brand lokal ya, jangan yang nasional. Kita mainnya di lokal dulu, karena akan lebih mudah menganalisisnya. Nanti bisa jadi benchmark buat teman-teman ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, selamat mengerjakan. Oke, kalau di HP file viewer-nya susah. Silakan download aplikasi siapa ya? Oke, ada aplikasi ini, bisa LibreOffice, kemudian atau bukanya di Google Spreadsheet, maaf, Google Doc. Saya kasih Google Doc ya. Nanti teman-teman silakan link itu diedit. Tapi harus tetap download Google Doc nih. Oke, silakan ya, mulai mengerjakan ya. Oke. Nanti saya kasih link Google Doc, tapi teman-teman jangan langsung diedit di situ, tapi di copy. Di copy, nanti hasil kopian yang dikerjakan. Tapi ya tadi, teman-teman harus tetap istilahnya download Google Doc. Atau aplikasi Word. LibreOffice, WPS. Boleh pakai WPS. Silakan. Saya share di grup ya ininya ya, link untuk Google Doc-nya. Oke, silakan. Kalau tanya-tanya boleh. Oke, saya share di Google Doc, saya share di grup peserta.
Itu linknya. Oke, silakan. Sudah dibuka tuh kuncinya. Oke, silakan. Oke, saya kasih kesempatan nih buat fokus ya. Kalaupun susah ngisinya, saran saya gini, teman-teman siapkan kertas, tulis aja informasinya di dalam kertas. Kalau mentok-mentok nggak bisa ngedit di flash tadi, silakan foto hasil analisisnya, hasil tulisannya, nggak apa-apa. Kertas HPS atau folio ya. Nanti silakan teman-teman isi sesuai format yang contoh tugas, dipoto, scan atau dipoto, boleh, PDF-in. Itu juga gak masalah sih. Yang penting saya pengen isinya aja, isinya hasil riset teman-teman ya, hasil riset, hasil kajian teman-teman, itu aja sih yang penting. Ayo silakan. Oke. Ada waktu nih, silakan ya, buka-buka IG atau di TikTok buat riset 1 jam. 1 jam lagi berarti sekarang 13.43, anggap aja 13.45, berarti jam 14 ya, 14.44, 14.45, jam 2 fix sudah selesai. Nanti saya siapkan link untuk uploadnya. Nanti kita review. Sambil nanti kita refleksi ya di akhir sesi hari ini. Oke, silakan saya sambil siapkan link untuk uploadnya. Ya, jangan lupa untuk nama tugasnya kasih nama masing-masing ya. Kan di awal ada nama masing-masing biar nanti kita ketahuan tugasnya punya siapa. Oke, silakan. Selamat mengerjakan, semoga lancar dan dimudahkan. Jempol. Link pengumpulan tugas sudah saya share di grup. Nanti silakan di situ ya. Nanti insya Allah besok saya sudah siapkan dashboard biar mempermudah. Link tugas di mana, materi di mana, dan lain-lainnya di mana. Nanti saya buat dashboard khusus. Jadi nanti biar teman-teman mengumpulin tugas atau materi, nyari materi dan lain-lain lebih mudah. Oke, semuanya selamat mengerjakan, selamat menikmati prosesnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oh ya, informasi nanti insya Allah untuk host dan MC kita Kang Hasim ya. Oke, nanti sambil menunggu beliau masuk.
Gimana teman-teman? Apa ada kesulitan untuk mencari konten kreator di daerahnya masing-masing? Halo Pak, Iya Pak, gimana Kak? izin Pak untuk di wilayah Kecamatan Baros ini kayaknya belum begitu banyak yang pakai media sosial. Jadi kalau nyari hashtag Iya, Baros malah kebanyakan Baros wilayah lain nih. Apa boleh untuk wilayah lain Pak? Kayak misalkan di boleh Pak, Serang untuk atau kabupaten, Pandeglang. ya Kabupaten Serang, di Kota Serang juga nggak apa-apa. Yang penting masih di wilayah kita gitu Pak. Baik, ya. Iya, kayaknya kalau di Kota Serang udah banyak tuh Pak. Iya Pak, kota Serang lebih banyak. Tapi kalau Baros Iya, ini sedikit banget ternyata Pak. iya kalau Baros mungkin belum belum ini ya, belum belum ada ya. Iya Pak, masih dikit banget Pak. Iya nggak apa-apa Pak, untuk wilayah ke Serang juga nggak apa-apa. Yang lainnya gimana? Ada kesulitan gak ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung open mic aja ya. Silahkan ditanyakan.
Ada yang sudah selesai, teman-teman?
Gimana? Ada kendala? Ada yang kendala? Oke, kita masih ada waktu ya, silakan. Kalau ada kesulitan boleh langsung di sini atau di grup lain-lain ini. Jadi kan ini pengalaman teman-teman pertama mungkin ya, atau ada yang sudah pernah melakukan riset juga. Nah, ini. Oke, saya biasanya kalau sesi menunggu setel lagu. Nah, hari ini ya. Nanti silakan ya, kalau ada yang belum, ini udah.
Pertanyaan dari Ajis. Tugas riset konten. Ini tadi ya pemaparannya ya. Saya share lagi. Oke, untuk riset konten, jadi tugasnya cari, kalau yang bagian pertama, jadi ada 2 ya. Bagian pertama itu cari 3 brand atau UMKM lokal. Nanti silakan, bisa itu di Instagram atau di TikTok. Nanti nama brandnya apa? Nah, silakan. Sini tadi contohnya Taki-chan Skincare Pandeglang. Di ini diisi jumlah followernya. Ya, followernya 208. Terus cek di IG pertamanya, tadi ya udah di IG pertamanya itu apa terakhir, IG terakhir, konten terbarunya jenisnya apa? Dia jenisnya testimoni. Jadi ini ya testimoni customernya. Nah, engagement rate-nya, jadi silahkan buka, cek like, share atau komennya berapa jumlahnya totalnya. Nanti dibagi jumlah follower. Oke, saya ketik di sini aja ya. Jadi cara menghitung IR paling sederhana adalah jumlah like, komen, like, komen, share, dibagi jumlah follower. Aja nih, simple aja. Nah, bisa pakai tools ya, Social Blade atau yang lainnya. Jadi simpelin aja. Jadi silakan konten aja ya, ambil satu konten terbaru misalkan. Cek berapa jumlah like, komen, dan share-nya, dijumlahkan, nanti dibagi jumlah follower. Tadi sebenarnya kan ini jumlah like-nya 2 nih. Nggak ada komen, belum ada share. Nah, berarti 2 dibagi jumlah follower, 208. Nah, tinggal dihitung aja ini, menggunakan kalkulator boleh. Oke, misalkan tadi 2 dibagi 208, 0,0096. Oke, ini misalkan, kan rendah ya. Nah, yang kedua, ini konten kreator. Kalau tadi ini brand atau UMKM, yang ini konten kreator. Sama, cari 2 konten kreator lokal yang sesuai minat kita. Kalau misalnya ada ya, saya ngambil tadi Sawiri Gobes. Dia konten kreator ini lah ya, di kampung Pewasa Sunda. Dia mainnya di Instagram dan di TikTok. Nah, setelah diobservasi yang di Instagram, dia jenis kontennya reels. Frekuensi postingnya, dia di Instagram kayaknya nggak aktif nih, belum aktif. Sampai 1 posting per minggu misalkan. 1 minggunya berapa kali posting? 1 kali postingan. Waktu postingnya siang. Nah, engagement rate-nya, saya cek di postingan terakhirnya, dia itu komentarnya, sukanya, like-nya 50.000. Komennya nyampe 3.000. Maka ditambahin tuh komen dan like. Saya belum hitung share nih ya. 53.000 dibagi 16.000 jumlah followernya. 16.000 jumlah followernya. Banyak nih. Berarti 53.000 dibagi 16. Nah, tinggi nih, 3,3 di atas 1 engagement rate-nya. Terus call to action itu, jadi di akhir sesi biasanya suka ada ini ajakan. Suruh komen, suruh follow, suruh like. Nah, di kontennya beliau yang terbaru, apa call to action-nya? Tinggal dilihat nih, kalau di konten kreator yang teman-teman ini analisis, survei atau riset, apa CTA-nya, call to action-nya? Suruh follow kah, suruh beli, atau suruh like, atau suruh komen? Silakan ditulis. Keunikan kontennya apa? Kalau Sawiri ini, dia gaya bicaranya pakai bahasa Sunda Pandeglang, gitu. Silakan. Jadi nih, cara risetnya gitu ya. Nah, ini untuk brand atau UMKM lokal. Kalau ini untuk konten kreator lokal. Silakan cari. Cara nyarinya ya teman-teman tinggal ke IG,
ketik aja, misalkan tentang apa? Passion, kasih Pandeglang. Dia pasti nyari tuh. Alesha Passion Pandeglang, Pandeglang Passion, Anissa Passion Pandeglang, Lia Passion Pandeglang. Nah ini. Nih. Oh ini cuma 3 follower. Sedikit sekali dan tidak jalan sepertinya. Terakhir 2022. Nah, carinya yang jalan ya. Kalau yang mati gini ya dianalisis juga nggak ada yang perlu dianalisis. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan cek band. Kalau di sini nggak ada, cek di Banten. Kalau Pandeglang jarang misalkan. Passion Banten. Nah, mungkin ada. Atau di Pandeglang itu ada Nibras Pandeglang. Nibras Pandeglang. Coba dia punya IG-nya nggak? Nah, ada nih. Nah, ada 1868 followernya, lumayan. Tinggal dianalisis. Ini akunnya. Nibras Post Pandeglang. Tinggal masukin ke sini. Oke. Nah, dia di Instagram kan, berapa followernya? Tadi kan 1868. Jenis konten terbaru apa itu? Coba kita cek. Ini. Dia apa nih? Awali pagimu dengan yang baik. Nah, ini konten inspirasi. Konten inspirasi. Jenis kontennya ya. Atau motivasi boleh. Terus engagement rate-nya gimana ngitungnya? Nah, tinggal dicek berapa yang like 1. Oke, kita cari konten terbanyak yang like-nya. Ini belum ada, belum ada 2 like. Nah, berarti ini belum teroptimasi si konten Nibrasnya ya. Karena like-nya masih sedikit. Oke, like-nya masih sedikit, yang komen juga belum. Berarti belum teroptimasi nih. Sayang sekali nih, ini bisa jadi calon klien. Kalau teman-teman sudah ini, aja belum nawarin nih, nanti coba tawarin lah ke Nibras. Mau nggak dikelola media sosialnya? Oke, yang paling tinggi tadi 5 aja ya, 5 komen, 5 like. Ya udah, 5 dibagi 1868. Lumayan nih. Berapa coba poinnya? 0,0002. Nah, jadi gini, biasanya engagement rate itu harusnya nggak bawah dari 1. Kenapa? Contoh gini, kalau followernya 1000, harusnya minimal adalah 18 atau 20 yang komen. 10%-nya. 1000, 10%-nya 100 ya. Ya, harusnya adalah di sekitaran 50 paling tidak ya, untuk yang engage. Entah itu komen, share, like, atau ya komen, share, atau like. Tapi kalau misalkan followernya banyak, ininya sedikit, problemnya bisa jadi ada di sini. Ini real orang nggak yang follow? Jadi pertanyaannya begitu. Jadi makanya saya tidak menyarankan kalau kita nge-boost akun kita followernya dengan suntikan, entah itu pakai bot atau yang lainnya. Karena kalau ini nggak aktif, maka engagement rate-nya akan rendah sekali. Karena tadi yang aktif pasti ya manusia gitu. Kalau sisanya bukan manusia, ya tadi ininya rendah, maka engagement rate-nya bakal di bawah 1. Itu tidak normal, anomali. Artinya ada masalah dengan 1868 ini. Nah, ini makanya bagaimana cara membangun yang organik? Nah, itu kan ada di materinya untuk pelatihan ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan sambil mendengarkan ya. Begitu. Jadi silakan gitu analisisnya ya. Cara menganalisis atau melakukan riset kepada tadi ya UMKM atau brand dan juga tadi ya konten kreator. Silakan. Ini juga jadi peluang ya, teman-teman. Cari brand yang di sekitaran Pandeglang atau Serang yang ya belum teroptimasi sosial medianya. Itu bisa jadi project buat kita. Kita udah dapat skillnya. Ya udah, buat pitch deck, proposal penawaran, tawarin, Pak Bu mau nggak saya kelola sosial medianya? Gratis kok 1 bulan. Ketika bagus,
Pak kalau mau lanjut bayarin, ini rate-nya sekian. Tuh dapat klien. Caranya kayak gitu. Oke, silakan ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Tadi Ajis itu ya, mudah-mudahan menyimak ya Ajis ya, dari pertanyaannya. Saya udah tunjukkan lagi cara untuk risetnya. Mohon izin, Master. Baru bisa bergabung lagi. Tadi ada ini hujan deras lagi. Masih hujan, Pak? Iya, tadi hujan kedua kali lagi. Makanya tadi saya close dulu karena pas ada petir tadi. Iya. Silakan dilanjut. Sudah diingatkan ya di grup. Teman-temannya silakan diingatkan. Kita masuk lagi nih. Tugasnya silakan diupload. Nanti saya cek. Nanti beberapa kita coba review. Yuk. Oke, saya sudah ingatkan di grup ya. Silakan masuk lagi. Kita bentar lagi selesai nih. Sedikit review aja ya, sama nanti mungkin ada ini closing dari peserta, boleh sharing-sharingnya. Lagi.
Oke, Kang Febri nanya, silakan mau nanya apa? Ya, permisi Pak Kamal. Saya udah selesai ngerjain semua tugasnya kecuali yang perkenalan video. Ini lagi proses pembuatan Pak, mohon ditunggu. Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Nih, boleh yang sudah tulis di kertas hasil analisa hasil risetnya, nanti dipoto, di PDF-kan, atau bolehlah fotonya di share di drive yang sudah saya share di grup ya. Boleh, nanti silakan itu tugas. Nah, untuk video perkenalan, karena ini nggak tahu ya, tadi sempat nggak? Yang lain ada yang sempat nggak sampai selesai semua? Khawatirnya belum pada juga nih. Berarti nanti tugasnya masih berlanjut, tapi saya kasih tambahan. Jadi biar videonya nggak cuma itu ya, nggak cuma simple. Tadi saya kasih simple sih ya. Oke, nanti saya kasih brief untuk videonya. Jadi tugas perkenalannya, video perkenalannya, nanti saya kasih briefnya. Oke, saya coba buat aja deh briefnya nih. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Silakan yang lain, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Nah, saya bisa nyiapin brief videonya. Oke, ini brief videonya. Nanti saya tampilkan. Oke, silakan. Yang lain boleh ada pertanyaan? Saya sambil nunggu. Jadi ya, tugasnya silakan. Boleh yang diketik tadi, atau boleh yang ditulis. Ditulis, dipoto, silakan. Saya pengen lihat isinya aja. Jadi gimana teman-teman? Sama tadi ya, refleksinya teman-teman setelah mengalami atau melakukan tugas ini apa nih kendalanya? Pasti ada ketemu kendala 1-2 hal lah ya. Kalau dari yang ada dulu nih, Kang Febri gimana tadi untuk tugas riset? Ada kendala? Apa tuh? Kang Febri, boleh yang lain juga boleh raise hand kalau misalkan ingin memberikan tanggapan. Izin di share screen atau dibacain aja Pak ya? Di share screen bisa di share screen, boleh. Kita biar bisa melihat ya. Bisa nggak dari situ share screen-nya? Bisa Pak, insya Allah. Bentar Pak. Ya boleh. Nah ini kita coba lihat ya, ini sampel. Nanti ya teman-teman juga pasti nggak jauh beda hasilnya. Baik, Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Izin mempresentasikan tugas untuk ekosistem pemasaran digital dan peran konten kreator ya. Perkenalkan di sini nama saya Febri Suryanto, bisa dipanggil Febri ya. Tadi kita sudah sempat berkenalan di awal acara. Kalau untuk kelompok ini masih dikosongkan ya Pak. Nah, nanti di grup kita buat kelompok, besok udah ada besok. Ya. Izin Master Febri, kalau bisa on cam. Oh ya, sebentar Pak. Ya, Master Kamal tolong record. Ya, siap. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk petunjuk praktikum pertama tadi kan sudah. Kemudian ini ada untuk tugasnya. Yang pertama adalah untuk mencari 3 brand atau UMKM lokal di kota Anda, terus analisa kehadiran digital mereka. Nah, saya cari-cari kalau untuk Baros ya, khususnya di Kecamatan Baros itu ternyata masih belum banyak para pelaku usaha atau
UMKM yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dagangan ataupun jasa mereka. Nah, di sini baru ketemu itu air mineral Baros nih. Akunnya via Instagram, jumlah followernya 739. Untuk konten terbarunya itu tentang promosi ya, dia hard selling banget gitu, kayak nampilin bannernya gitu. Tapi sebelumnya promosi ini memang ada konten edukasinya ya di bagian caption. Nah, kemudian untuk engagement rate-nya ini 0,14%, karena yang like atau komen tuh sangat sedikit sekali. Nah, kemudian yang kedua itu ada dari Citra Garden BMW, karena tadi keterbatasan untuk mencari akun yang ada di Kecamatan Baros khususnya, ternyata masih dikit banget Pak kendalanya gitu. Jadi agak meluas nih, kita melangkah sedikit ke Kota Serang ya. Nah, di Kota Serang ini ada Citra Garden BMW, dia melakukan pemasaran atau membuat kontennya di platform Instagram. Kemudian jumlah follower saat ini 6.695. Ada edukasinya di awal, kemudian di beberapa slide terakhir itu ada promosinya ya, jadi soft selling gitu. Terus untuk engagement rate-nya juga masih rendah ya, di 0,34. Kemudian yang terakhir itu akun SS Pun Store. Nah, mungkin karena akun ini baru konten terbarunya itu beberapa jam yang lalu, jadi masih sedikit. Padahal konten-konten yang lain sih udah engagement rate-nya udah bagus ya. Nah, konten terakhir itu dia berupa prank ya, prank yang ujungnya ya kayak promosi soft sell gitu. Nanti kita bisa lihat untuk kontennya seperti apa. Ini langsung kita lihatkan akunnya atau lanjut ke penjelasan tugas kedua? Lanjutkan aja dulu. Nanti disematkan ya, ditempel hasil screenshot-nya ya di tugas. Oh baik. Ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian baik Pak. Kemudian untuk tugas kedua di sini ada tugas untuk mencari 2 konten kreator lokal yang sesuai dengan minat, dan kedua analisis konten dengan strategi yang mereka lakukan. Analisis yang pertama itu dari akunnya Webnesia ID. Sebenarnya mungkin mereka kantornya nggak di daerah Serang ya, tapi karena mereka mencantumkan keyword atau hashtagnya jasa pembuatan website Serang, maka saya cantumkan itu. Nah, kalau untuk kontennya berapa kali per minggu, rata-rata sih 1 post per bulan sih ya. Untuk yang ini, oh maaf, ini datanya kebalik Pak. Jadi yang ini punya Webnesia yang bawah, yang ini baru punya Creationnesia. Jadi kontennya untuk jadwal posting itu kalau dilihat dari konten terakhir itu jam 12-an mereka jadwal postingnya. Dan engagement rate karena mungkin masih baru upload ya, jadi masih rendah di 0,03%. Kalau untuk CTA-nya sih follow itu ada di bagian caption. Kemudian keunikan ya, apa pembeda konten yang unik karena relate dengan keadaan sebenarnya yang dialami oleh kreator ya, yang dialami oleh kreator ataupun kebanyakan klien gitu. Jadi engagement rate-nya perlu ditingkatkan lagi. Padahal kontennya udah bagus menurut saya karena unik gitu. Dia buka jasa pembuatan website tapi nggak selalu serta-merta bahasnya tentang website aja gitu, tapi lebih ke relate sama keadaan gitu. Kemudian ada dari Webnesia, di sini perusahaan hosting ya sebenarnya, tapi mereka juga melayani jasa pembuatan website. Kalau untuk berapa kali per minggu, rata-rata di 5 kali per minggu untuk pembuatan konten.
Nah, kebetulan ada konten terbaru, jadi kita bisa tahu berapa sih biasanya mereka posting jam berapa gitu kan. Nah, itu sekitar jam 2 tadi Pak, jam 2 siang. Kemudian ya lagi-lagi karena baru upload mungkin ya, karena baru beberapa menit yang lalu, jadi masih 0,1% nih untuk engagement rate-nya. CTA-nya nih order now ada di bagian gambarnya. Kemudian yang jadi pembedanya ini menurut saya unik ya. Jadi konsistensi color branding akun ini tuh bagus, rapi, tapi memang kekurangannya di engagement-nya yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau untuk screenshot-nya berikut adalah hasil 2 akun yang tadi kita bahas, yaitu yang pertama ada Creation Asia dengan followers 10.000. Kemudian yang terakhirnya ada 3 jam yang lalu ya. Jadi engagementnya masih kecil, baru 3 yang like. Kalau di konten yang lainnya sih udah lumayan sebenarnya. Terus yang ini dari Webnesia, followernya banyak ya, ada 35.300 sekian. Kemudian untuk ini kan baru 28 menit yang lalu sejak saat screenshot ini saya proses. Jadi belum ada yang like sama sekali ya, baru 1 lah ya. Nah, jadi masih sedikit. Kemudian untuk tugas ini insya Allah nanti saya kirim Pak. Terus untuk bagian 4 ini adalah kesulitan apa yang dihadapi selama praktikum. Menurut saya sih kesulitannya di durasi tugas yang cepat dan singkat ya. Jadi kita harus cepat-cepat gitu kerjainnya. Nah, kemudian untuk insight baru apa? Sebenarnya banyak Pak, tapi saya yang berkesan nih selama pelatihan ini yaitu cara ngitung engagement rate cara manual. Oh, ternyata ada ya, karena biasanya kita kan pakai tools ya, ada banyak ya. Sebenarnya nggak cuma pakai Social Blade gitu. Ada banyak banget lah kalau kita mau cari gitu. Oh, ternyata bisa juga ya dihitung secara manualnya gitu. Oh ya, baru tahu gitu Pak. Makasih banyak nih buat Pak Kamal. Nah, kemudian untuk skill apa nih yang perlu ditingkatkan setelah praktikum ini? Yang jelas untuk ini Pak, skill berbicara di depan kamera. Jadi Febri terbiasa memang kalau ngobrol di depan orang banyak ya, secara offline. Online pun mungkin kalau di Zoom kayak gitu atau meet up udah biasa. Tapi kalau ngerekam sendiri terus lihat kita hasil ngomong sendiri, nah itu Pak yang masih demam tuh di situ tuh. Sama proses editing konten. Menurut saya editing konten ini orang-orang yang biasa ngedit konten, apalagi konten mereka sendiri, wah jago dan luar biasa gitu. Kok salut ya, mereka bisa ngalahin apa ya, beban mental tuh maksudnya kayak bisa nyingkirin perasaan apa emosi mereka bahwa oh sebenarnya gue di kamera kayak gini gitu, tapi kok mereka bisa gitu. Salut sih gitu. Nah mungkin ada tipsnya Pak supaya ngedit tuh bisa lebih cepat prosesnya. Sampai-sampai tugas yang kemarin kita ada sesi pra training itu juga belum beres tuh karena bingung Pak. Bingungnya itu apa? Gimana ya biar bagus gitu. Sebenarnya udah di-cut gitu ya videonya dari beberapa proses pengambilan video yang kemarin kita udah lakukan. Tapi masih bingungnya adalah dalam proses pengeditannya Pak. Meskipun kata Bapak sebenarnya konten itu nggak harus bagus tapi value-nya ada value-nya gitu. Nah, di situ malah nambah buat saya karena di konten kreator ini khususnya untuk pengeditan video ini memang bagi saya nggak gampang gitu. Oh, ternyata PR-nya banyak yang harus saya pelajarin gitu. Nah, mungkin itu saja Pak presentasi yang bisa saya sampaikan untuk tugas di hari pertama ini. Tadi ada keringanan juga dari pihak panitia bahwa untuk tugas yang perekaman video ini akan dilanjut lagi nanti ya Pak ya, supaya briefnya lebih jelas. Jadi mau apa aja yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Luar luar biasa. biasa ya, Febri. Baik, terima kasih nih. Ini jadi contoh juga ya. Mungkin yang lain juga sama ya, sudah membuat
Tadi beberapa poin sudah disampaikan dan sudah riset ya. Nah, itu pengalaman. Jadi ini bisa jadi benchmark buat teman-teman nih. Setelah riset, oh kayak gini gitu kan. Terus terkait dengan video, memang saya selalu bilang gini, lebih baik apa ya, nggak harus sempurna, yang penting selesai gitu. Kalau bisa kita tambahkan value marketing itu lebih bagus lagi. Karena banyak juga konten pemasaran itu kualitas videonya nggak bagus, tapi ada value. Saya pernah di lembaga sosial, kan suka ada campaign buat donasi ya. Nah, jadi video yang agak goyang-goyang, tapi itu real, natural, itu ternyata lebih menjual dibandingkan video yang hasil edit bagus dan bagus lah ya. Nah, itu jadi nanti ada banyak tips lah ya ketika nanti bagian di video. Silakan Pak Imbi, mungkin ada tanggapan atau ada yang disampaikan. Izin menanggapi Mas Febri, luar biasa, keren ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa tertular. Sama mengingatkan Master, sudah waktu asar, kira-kira kita closing di jam berapa gitu tuh. Kayaknya lagi enak-enaknya ini pembahasan gitu ya, tapi mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita lanjutkan di besok gitu, biar besok lebih semangat lagi, biar ada gregetnya ini. Saya sebenarnya lagi senang-senangnya juga ini Mas ya. Mangga dilanjut Master. Oke, baik. Sayang ya, waktunya terbatas. Saya sama kayak tugas ya, waktunya terbatas. Jadi, insya Allah kita akan lanjut. Kita masih panjang perjalanan. Jadi ya, kita coba jaga stamina dan semangat kita. Mudah-mudahan sampai selesai, sampai teman-teman nanti benar-benar sudah punya skillnya dan bisa jual skillnya. Oke, kita mungkin sebenarnya harus closing kali ya, karena sudah jam 3. Tapi sebelum closing, tadi kan ada PR yang tadi ya, tugas yang video. Kemungkinan tadi juga beberapa masih belum tuh ya, masih ada yang belum. Nah, saya kasih tugas videonya, nanti saya share briefnya di situ juga ya, di grup. Oke, tapi saya akan tunjukkan. Jadi saya ini jadi istilahnya apa? Jadi pengantar sebelum nanti teman-teman beneran belajar tentang bagaimana produksi video dari pas dan post produksi. Oke. Nah, jadi briefnya seperti ini ya. Nanti saya share juga di grup. Oke, kalau tadi kan tugasnya cuma sampai seperti ini, simple saja. Buat video berbicara 3-60 detik. Kemudian ya jadi. Nah, saya pengen teman-teman di sini nanti ini pengantar aja. Di materi berikutnya nanti ada materinya. Jadi silakan teman-teman pikirkan. Ada waktu nih ya sampai besok. Konsep kontennya kayak gimana? Mau itu monolog atau mau itu mirip podcast. Jadi kita ngadap ke sini pakai headphone sambil kayak podcast atau apapun itu, konsepnya boleh. Silakan dibuat konsep sendiri atau mau langsung juga boleh. Target audiensnya silakan teman-teman isi dengan perkenalan teman-teman targetnya ke siapa. Bisa aja dibuat simple ya. Targetnya untuk peserta atau instruktur pelatihan atau apa, silakan. Platformnya saya minta tentukan satu platform yang nanti untuk posting itu video. Tentukan ya. Instagram atau TikTok, nanti beneran diposting ya. Tujuan kontennya, nah ini tujuannya kira-kira apa tuh teman-teman buat konten. Oke, berikutnya silahkan tulis alat yang digunakan buat video itu apa aja. Jenis kontennya silahkan pilih ya, video, foto, plus caption. Berarti nanti video nih yang dipakai, berarti ini centang video. Alat yang digunakan silahkan di list ya. Lokasinya diketik aja, kalau di rumah, di kamar, dan seterusnya. Durasi pengerjaannya, nanti saya minta catatan. Teman-teman ngerjain project ini berapa lama? Tadi kan sejam kayaknya nggak cukup ya. Dan berapa lama? Terakhir, tadi setelah diposting, silahkan teman-teman linknya di sini, sematkan di sini. Copy di sini linknya. Nanti sama, ini yang dikumpulkan ya. Ini dikumpulkan. Nanti link postingan di sosial medianya sematkan di sini. Terus captionnya diketik. Kan captionnya di sosial media juga ada ya. Nanti ketik di sini captionnya. Silakan. Jadi ini pengantar aja. Nanti materi tentang benar-benar bagaimana praproduksi dan nanti post produksinya, ngedit dan lainnya. Tapi saya ingin coba tantang teman-teman untuk buat seperti ini. Silakan. Oke? Nanti saya share di grup untuk format tugasnya. Oke, itu saja mungkin ya untuk tugas ini pemanasan. Karena teman-teman semangat nih.
Jadi mudah-mudahan kita akan terus semangat, besok juga semangat. Ada info ya. Jadi untuk online sesinya 4 pertemuan. Sisanya on-site atau offline. Nah, nanti kita offline itu kita geber untuk workshop, untuk benar-benar teman-teman praktek ya. Ya, mudah-mudahan kita di kesempatan online ini kita optimalkan dengan praktek juga. Jadi ingat 50% kita praktek, nah, 30% ya teori, sisanya project. Ya. Baik, itu mungkin untuk pertemuan hari pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa terus kita jaga sampai selanjutnya. Tetap semangat ya. Oke, mantap. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan deh. Oke, apa ada pertanyaan atau cukup? Kalau cukup seperti biasa kasih jempol. Oke, Ardiana, Febri, Ma'ruf, Sahroni. Oke, aman ya? Oke, jempol semua ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, teman-teman semua. Jadi, ingat, tadi di orientasi sudah saya jelaskan tujuan. Tujuan jangan sampai lupa, sampai akhir. Tujuan kita jangan sampai lupa. Karena kita berharap apa yang kita tujukan di pelatihan ini sampai akhir tercapai, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, kepada Pak MB, juga Pak Bintang yang sudah hadir membersamai kita di sini. Saya rasa cukup untuk sesi pertama di hari ini, dan mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi insya Allah dengan semangat yang lebih untuk materi berikutnya. Nanti ada materi lanjutan. Tenang, jadi masih banyak nih materi-materi. Ada Kang Febri, boleh nih, silakan. Mau tanya atau mau apa, boleh silakan. Izin Pak, untuk akhir sesi ada foto bersama nggak? Boleh, silakan. Ada apa? Boleh. Mumpung sebelum ditutup nih, on cam semua, kita foto atau send screenshot. Silakan, boleh. Ambil pose terbaiknya. Oke. Saya mau stop recording dulu ya, takut lupa.